Salam menit katekese. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan penjelasan singkat tentang Fratelli Tutti, sebuah ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus menandatangani ensiklik Fratelli Tutti di Assisi pada tanggal 3 Oktober 2020. Hari berikutnya ensiklik tersebut diterbitkan. Fratelli Tutti berarti semua saudara, yang diambil dari kutipan nasihat dari Santo Fransiskus dari Assisi. Apakah isi dalam ensiklik ini? Mari kita sama-sama melihat. Yang pertama, tujuan ensiklik. Ensiklik ini bertujuan untuk mendorong keinginan akan persaudaraan dan persahabatan sosial. Pandemi COVID-19 menjadi latar belakang menyadarkan kita bahwa tak seorang pun bisa menghadapi hidup sendiri, dan bahwa waktunya sungguh-sungguh telah tiba akan mimpi sebagai satu keluarga umat manusia, di mana kita adalah saudara dan saudari semua. Ensiklik ini tersusun atas 8 tema. Apa sajakah ke-8 tema tersebut? Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah awan-awan gelap yang meliputi dunia. Paus Fransiskus merefleksikan banyak penyimpangan zaman sekarang ini. Paus menekankan bahwa masalah-masalah global ini membutuhkan tindakan-tindakan global. Diingatkan pula bahaya tembok-tembok budaya yang menyuburkan kejahatan terorganisir yang disulut oleh ketakutan dan kesendirian. 2. Orang-orang asing di jalan. Orang Samaria yang baik hati menjadi figur yang harus dicontoh. Kita dipanggil seperti orang Samaria yang baik hati untuk menjadi sesama bagi orang-orang yang lain. Kita bertanggung jawab bersama menciptakan masyarakat yang bisa menerima, mengintegrasikan, dan mengangkat mereka yang telah jatuh atau menderita. Poin ketiga, visi dari dunia yang terbuka. Pergi keluar dari diri sendiri untuk menemukan eksistensi lebih penuh dalam diri orang lain adalah wujud cinta kasih yang selalu meliputi tempat pertama dan menuntun kita untuk mencari apa yang lebih baik bagi hidup orang lain. Perlu disadari bahwa rasa solidaritas dan persaudaraan ini dimulai dalam keluarga, yang harus dijaga dan dihormati perutusan pertama dan utama mereka dalam pendidikan. Lebih dari itu, Bapa Suci meminta kita untuk mempertimbangkan etika hubungan-hubungan internasional, karena setiap negara juga milik dari orang-orang asing dan kemakmuran suatu wilayah tidak bisa dielakkan bagi mereka yang membutuhkan dan datang dari tempat lain. Poin keempat, hati terbuka kepada dunia. Dalam bab berikutnya, Paus Fransiskus berbicara tentang migrasi. Para migran hidup dalam keadaan bahaya, baik peperangan, penganiayaan, bencana alam, dan seterusnya. Mereka harus diterima, dilindungi, didukung. Kita perlu menghormati hak mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik dimanapun. Poin kelima, politik yang lebih baik. Politik yang lebih baik merupakan salah satu bentuk amat berharga dari karya kasih, karena melayani kesejahteraan bersama dan mengakui pentingnya orang-orang. Politik memberi ruang untuk diskusi dan dialog. Politik yang lebih baik juga melindungi pekerjaan sebagai dimensi hakiki hidup sosial. Poin ke-6, dialog dan persahabatan. Hidup merupakan seni perjumpaan, di mana masing-masing dari kita bisa belajar sesuatu dari yang lain. Tak seorang pun tidak berguna, dan tak seorang pun bisa disingkirkan. Poin ke-7, perjumpaan yang dibaharui. Paus menggarisbawahi bahwa perdamaian berkaitan dengan kebenaran, keadilan, dan belas kasih. Perdamaian adalah seni yang melibatkan setiap orang dan masing-masing harus melakukan bagiannya masing-masing dalam tugas tanpa akhir.
Paus juga menegaskan dengan jelas sikapnya terhadap hukuman mati tidak bisa diterima dan harus dihapuskan di seluruh dunia. Bahkan seorang pembunuh tidak menghilangkan martabat pribadinya, dan Allah sendiri berjanji menjamin ini. Harus ditentukan perlunya menghormati kesucian hidup, di mana sekarang beberapa bagian dari keluarga manusia kita nampaknya bisa dengan mudah dikorbankan, seperti bayi yang belum lahir, orang miskin, orang cacat, dan orang-orang lanjut usia. Poin terakhir, agama dan persaudaraan. Perdamaian di antara agama-agama adalah mungkin, dan oleh karena itu, perlulah menjamin kebebasan beragama, hak asasi dasar manusia bagi semua umat beriman. Demikianlah isi singkat dari ensiklik Fratelli Tutti. Shalom.